Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di ulasan saham. Ya, kita akan bahas saham-saham apa aja yang masuk ke redaksi saya pertanyaan hari ini, dan ada satu pertanyaan yang akan kita bahas yaitu mengenai free float. Dan sebelum itu kita mungkin mulai dulu di composite ya, kita coba cek composite-nya dulu bagaimana nih. Kenapa saya pengen ulas composite dulu? Karena ini unik banget. Bayangin, kemarin kan sudah ngomong ya di video ulasan saham sebelumnya, bahwa IHSG paling berpeluang menguat, tapi paling mentok di 6.113. Dan nyatanya benar mentok 6.113. Oh my God, saya kaget banget. Ini kenapa yang bikin saya surprise adalah karena kita nggak bisa gerakin indeks ya. Butuh uang berapa gerakin indeks? Butuh uang 11,4 triliun nih transaksi hari ini ya untuk gerakin indeks. Dan asing membukukan net sell di minus 392,6 miliar. Kebayang nggak sih? Jadi bergerak luar biasa. Sempat bikin deg-degan, tapi lucunya adalah jujur, hari ini saya nggak lihat indeks sama sekali. Saya fokus hanya ke saham, dan beberapa signal sudah kita rekomendasikan kan. Pagi pertama mulai dari, yang pasti yang saya ingat banget itu mulai dari ini, batu bara. Kita udah bilang kan, batu bara nih gitu ya. Saya fokus, saya pantau saham batu bara. Dan hari ini bank, saham batu bara, wah luar biasa ya. Terus rekomendasi pagi adalah Arto ya. Saya rekomendasi Arto itu di harga 13.250 ya. Saya bilang Arto mau breakout loh ya kan. Dan tertingginya Arto sempat mencapai 14.200-an yang saya lihat ya. 14.400 kayaknya. Tapi yang coba Arto 14.275 betul. Jadi ketika saya rekomendasi itu berarti naik 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah dari sejak saya rekomendasikan. Oh banget kan. Dan kemudian habis itu saya rekomendasikan apa lagi ya yang saya rekomendasikan, ya batu bara. Yang saya bilang batu bara itu saham pantauan saya. Dan kemudian saya juga kode apa ya, sebentar saya cek dulu, lupa sih saya. Jadi kita tradingnya lumayan oke banget ya. INKP Tekim juga ya, saya sudah ada tempat bilang ya, INKP Tekim. Saking banyaknya hari ini luar biasa sekali, heboh, keren ya. Yang bikin galau MDKA bikin galau ya. Tadi pikir saya MDKA bisa buy on weakness untuk kemudian rebound lagi, ternyata dia malah koreksi, malah turun. Walaupun masih di level uptrend ya di 3910, cuma nyebelin aja gitu loh ya, nyebelin banget. Jadi itu aja sih paling yang saya masih nggak terlalu srek gitu ya di MDKA itu aja. Padahal sebenarnya trennya masih naik. Terus ada di Arto, saya sempat suruh tadi buy on weakness di 13.500, 13.600, dan benar-benar ke 13.500 ya. Bapak Ibu bisa lihat sendirilah di grup. Bisa di review hari ini trading kita bagaimana ya. Dan oke, kita ini composite-nya. Dan terus besok bagaimana ya? Kalau saya lihat besok nyebelin banget adalah dia nggak nutup, bener-bener nggak nutup gap, cuma selisih 1 poin lebih aja ya. Sayang banget dia nggak nutup gap. Jadi kembali saya lihat kalau trennya seperti ini ya, waspadai dengan rem tangan handbrake ya. Secara saya banyak dapat berita yang kurang enak mengenai COVID-19 ya. Pertumbuhan kasusnya meningkat terus hari demi hari. Jadi pemerintah sudah berpacu juga dengan proses vaksin. Kita berharap sekali
efeknya nggak terlalu parah, walaupun memang banyak yang kasus COVID naik, tapi bisa tertangani ya, lebih bisa tertangani dan lebih cenderung lebih ringan gitu ya. Kita berharap aja dan sehingga IHSG tidak perlu sampai koreksi dalam. Kalaupun dia sampai akan koreksi dalam ya kita nggak kaget juga karena memang ada sentimen di bawah ini ada gap. Jadi kalau umpamanya gap itu lebih ke arah kayak gimana ya, kayak sentimen yang orang tuh ketika terjadi aksi jual dan ada satu orang atau beberapa orang mengatakan dia akan nutup gap dan orang ini mungkin cukup powerful ya, punya influence atau gimana, dan bisa menarik crowd dan crowdnya akan meneriakkan hal yang sama, nyebar lagi, semakin nyebar, jadi potensial untuk orang aksi jual. Dan itu udah jadi kayak efek domino ya, jadi beruntun, dia bukan beruntun tapi gandeng geret ya istilahnya, dia narik. Jadi ketika satu orang jual, lain jual semua pada jual semua, akhirnya mau nggak mau indeks pasti akan runtuh. Nah itu yang kita hindarin. Jadi kita berharap saja ekonomi masih oke, stabil, masih bisa jalan dan baik. Tidak reaksi media juga tidak diulas dengan terlalu berlebihan. Ya, saya cukup yakin IHSG akan survive, setidaknya untuk sideways. Ya, paling saya lihat bottomingnya mungkin di level 6.000-an ya. Tapi kalau udah sampai 6.000 sayang kalau nggak sampai 5940. Tapi kalau sampai 5940, konyol kalau dia nggak punya tenaga untuk rebound. Jadi butuh sentimen-sentimen positif lainnya ya. Itulah jadi yang kita khawatirkan. Jadi pergerakan ini potensi masih akan sideways dan cenderung koreksi kalau saya bilang ya. Mungkin nanti di level 6010 adalah bottom supportnya yang saat ini bisa kita tolerir. Yaitu ada di areal selendang, bottom selendang ya. Jadi 6010, 6000 itu ada jadi bottom supportnya nih. Level ini akan jadi bottom support. Tapi pada dasarnya kita fokus dengan ini aja dulu, dengan trading kita sahamnya apa aja. Dan saat ini harga komoditi mulai bergeliat lagi dan batu bara juga keren. Besok berpotensi juga, masih bisa berpotensi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba cek sektoralnya ya, kita coba cek sektoralnya. Sektoral basic masih oke banget ya, masih berpotensi untuk naik. Tadi bikin galau aja, kalau saya lihat potensi untuk rebound. Terus consumer cyclicals yang lagi nguji support, dia pullback gitu ya. Terus energi juga dalam trend up, cuma ya dia lagi bertahap saja itunya, pelan-pelan untuk naik ya. Berarti mining masih fokus masih oke ya. Jadi Bapak Ibu yang untuk mining silakan dipantau. Finance sudah jebol support ya. Nah, tapi kalau kita lihat dia masih ada di area uptrend. Jadi kita berharap dia masih akan rebound ya. Terus health juga sudah disupport ya. Jadi kita potensi untuk naik juga cukup besar, potensi rebound cukup besar. Dia masih sideways pada dasarnya ya, pada dasarnya sideways. Sektor industri juga masih swing ya, masih swing. Di support di areal V-line dan skyline, potensi untuk rebound juga. Walaupun saya lihat ini kok cenderung untuk koreksi juga masih terbuka lebar. Dan infrastruktur tertahan, dan kalau lihat modelnya masih akan naik ya. Infrastruktur mungkin sentimen kedepannya tetap masih di seputar 5G ya, seputar 5G. Consumer non-cyclicals lagi disupport dan potensi untuk rebound. Kita lihat dia potensi nggak buat lower low, jadi silakan bagi Bapak Ibu ya mungkin mau coba-coba ya. Properti kita lihat udah ada bau-bau bakal rebound karena dia udah sempat nguji resisten, dia koreksi tapi koreksinya nggak buat lower low dan dia mulai tertahan. Maksudnya gini, kayak gini dia kepatok resisten, turun dia bikin lower low,
bikin merah tua, dia turun bikin turun gitu. Kalau ini kan kepentok resisten, tapi dia turun, tapi dia nggak bikin lower low, dia tutupnya ada di atas. Nah ini maksud saya dia nguji support doang, nguji resisten doang untuk membal lagi dia mantul. Kelihatannya ini udah di bottom sih, ini sektornya ini udah di bottom. Ini kalau kita panjangin ke bawah kan, dia masih ke bawah lagi. Ya ini udah di support sebenarnya. Terus ada Tekno, wow banget nih Tekno, luar biasa lah ini ya. Saya nggak tahu nih di drive dengan apa dan bagaimana dan mau kemana ini ya. Jadi saya sudah stay away aja, udah overheat kalau saya bilang ya. Dan sektor transportasi ya seperti kita bilang dia mulai dia karena dia masih sideways, potensi untuk uji support di sini. Cuma dia terhalang sama kita punya indikator ya support resisten dynamic kita selendang dan skyline ini. Jadi secara sektoral pada dasarnya ada yang memang masih akan koreksi, tapi ada yang juga tertahan. Jadi saya bilang sih masih opportunity, masih cukup besar. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya. Oke, saya mungkin akan coba jelasin dulu mengenai sebelum saya masuk ke rekomendasi ya. Saya akan ulas dulu pertanyaan Bapak Ibu tadi di grup. Free float itu apa sih Pak? Jadi begini. Bapak Ibu mungkin nggak terlalu kelihatan karena trading itu kan sebenarnya kayak market cap itu volumenya kan yang di tradingin ya itu aja segitu doang. Sebenarnya yang saya bilang free float itu dia barang ini tersedia di market dan kita bisa beli kapan aja karena orang tradingin tiap hari. Jadi ini no man's land istilahnya. Paling yang singgah ke porto kita paling berapa bulan sih gitu ya. Habis itu udah kita lepas lagi atau mungkin harian. Nah, itu kayak jadi no man's land, bukan orang yang kekep lama didiemin sampai bertahun-tahun gitu ya, selain owner tentu saja. Nah, itu kita sebut sebagai free float. Dan yang membedakan antara free float dan bukan free float adalah yang bukan free float pasti adalah saham yang dikekep erat sama owner atau sama pemegang saham yang kaliber berat, yang berat-berat. Dan yang sentimen yang ini saya yakin ini salah satu yang kemarin lagi ada berita muncul adalah Barito. Dikatakan Barito baru menyelesaikan ya syarat free float. Jadi kenapa Barito koreksi? Karena dia jual saham-sahamnya dia supaya dibeli sama orang yang kita nggak tahu siapa dan belinya untuk jangka waktu berapa lama, pokoknya dia lempar aja sahamnya, dia jualan aja di market. Nah, ketika dia jualin di market kan ada yang beli. Nah, diharapkan saham yang dia buang keluar itu menjadi transaksi yang ditradingkan. Karena itu bukan masuk ke kas perusahaan lagi, nggak ada di dalam perusahaan itu, nggak ada di dalam owner. Itu yang dimaksud dengan free float. Jadi yang transaksi berputar di luar itu jadi lebih besar, diharapkan jadi lebih besar, orang bisa tradingin lebih masif gitu ya, sehingga membuat jadi lebih rame, orang bisa beli dengan jumlah yang lebih besar gitu ya, bisa disimpan. Mamanya tadinya saham yang berputar sekitar anggap 1% dari total saham ya umpamanya atau 10% dari total sahamnya yang ada, contoh saham Barito total semua jumlah sahamnya 100%. Let's say 70% atau 60% dikuasai oleh keluarga Prajogo Pangestu. Terus kemudian sekian persen dikuasai oleh siapa, sekian persen dikuasai oleh siapa, dan kemudian sampai akhirnya publik kuasain berapa. Nah, yang dimaksud free float itu yang publik ini. Jadi ada jumlah berapa persen yang dikuasain. Jadi untuk memenuhi kuota tersebut, pemegang saham terbesar harus merelakan sebagian sahamnya untuk free float ya, dilepas ke market. Ya, ini harus saya aturannya kemarin berapa saya lupa. Berapa persen ya tepatnya dari total. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan free float. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya tentu saja, kalau semakin banyak saham yang beredar, otomatis untuk naikin sahamnya semakin berat. Karena saham ini yang punya banyak gitu loh. Selain owner, selain quote-unquote market maker ya, itu banyak yang pegang. Jadi orang mau
umpamanya mau satu barang bisa naik cepat, kalau karena nggak ada yang punya, jadi ini nggak bisa naik cepat. Jadi contoh gini, umpamanya barang ada satu, ini saham ini ada 100, jumlahnya 100 slot umpamanya ya. Ada 100 slot, satu saham ada 100 slot, dan 80 lotnya dipegang sama satu orang gitu. Berarti sisa 20 lot yang beredar di market. Dia kalau mau naikin itu gampang banget karena cuma ada 20 lot yang tersedia di market. Jadi harga itu gampang sekali jadi naik. Ada 2 atau 3 orang aja yang berani beli 20 lot itu dengan harga yang tinggi, harganya jadi naik nggak? Jadi naik, karena di pasaran tidak ada lain selain 20 lot ini yang beredar, yang 80 di keep. Nah, berbeda cerita ketika 20 lot itu beredar di market dan yang 80 ini dia merilis 30 sisanya. Berarti yang di keep cuma 50, yang beredar di market jadi berapa? 50 kan? Berarti yang beredar ini bisa, kalau ada 1-2 orang yang mau ambil barang, kalau jumlahnya cuma sedikit, tidak bisa menggerakin pasar. Harga ini nggak akan naik. Karena apa ya? Di barang yang beredar tuh ada 50. Sedangkan 1-2 orang ini mungkin cuma ambil 5. Nah, berarti cuma 10% dari 50. Bandingkan ketika ada 20 yang beredar, dan 2 atau 3 orang ini mau ambil 5. Berarti dia ada ambil porsi 25% dari saham yang beredar di market. Nah, tentu saja harganya jadi berubah, jadi naik karena ada sentimen demand yang secara komposisi lebih tinggi dari porsinya itu besar, mengambil porsi bagian yang besar di saham yang beredar di market. Jelas nggak sih? Jelas nggak? Semoga jelas ya, semoga jelas. Dan saya mencoba membahasakannya dengan sesederhana mungkin ya, dengan sesederhana mungkin. Ya, oke, semoga jelas ya mengenai mekanisme free float itu. Salah satu saham yang free floatnya kecil adalah waktu itu ya, nggak tahu sampai hari ini masih nggak, itu adalah HMSP. HMSP itu 90% itu dikuasai oleh Philip Morris. Can you imagine? Berarti 10% yang beredar di market itu masalahnya adalah Philip Morris nggak mau tahu, itu 10% itu ya bergerak aja, dan HMSP itu sahamnya market cap-nya besar sekali, jadi 10%-nya juga besar gitu ya. Dan ada banyak saham-saham yang sebenarnya free float-nya nggak terlalu besar, dan itu gampang sekali di drive ya. Makanya saya cenderung kalau saham-saham yang baru IPO, kita juga jadi PR buat teman-teman lah. Jadi sebenarnya bandarmologi itu nggak sekedar saham A, saham B ini dipegang oleh bandar A, B, C, sekuritas A, B, C, D, dan lain-lain. Tapi lebih kepada kita juga harus mengkalkulasi jumlah saham yang beredar di pasaran, kondisi saat ini nilai transaksi berapa, itu porsinya berapa persen dari jumlah saham yang beredar, dan lain-lain. Itu ada yang analisanya menghitung itu. Dan boleh nggak? Boleh saja. Silakan Bapak Ibu jika mau ya silakan. Tapi kalau saya jujur saya nggak sampai begitu ya, ngapain gitu ya. Saya fokus di chart aja, karena chart discount everything. Lihat kondisi chart aja kita udah tahu. Ada supply dan demand yang tiba-tiba meningkat, kita bisa lihat dari chart. Terus ada tiba-tiba ada sentimen apa, corporate action apa yang membuat tiba-tiba orang ada nafsu beli atau nafsu jual dengan jumlah masif, juga kelihatan semua di chart. Jadi semua ada di chart. Jadi chart discount everything. Itu yang saya pakai ya, itu rule yang saya pakai. Kita terlepas dari fundamental, terlepas dari corporate action lain-lain ya, atau bandarmologi dan lain-lain. Itu saya lebih fokus ke chart aja, karena ketika kita ada lihat satu sentimen bergerak di market, kita langsung actionnya gampang banget actionnya. Contoh di beberapa waktu kemarin ini kan ada TPIA lah, ada Adaro, tadi Adaro terbang, gampang, kita tinggal lihat dia breakout, kita terus strategi bang, setup beli cepet. Ini kan kalau mau Adaro terbang, kita mikir Adaro membukukan profit berapa ya, Adaro free float-nya berapa ya? Adaro ini fair value-nya berapa ya? Kita lagi ngitung, sahamnya kebacut terbang. That's it, bubar. Apalagi Arto. Wah, Arto ini gila-gilaan banget hari ini. Sekedip naik, sekedip kita meleng dikit dan naik. Swing cuma sebentar dan udah naik. Nggak kekejar, udah nggak bisa. Kita ambil keputusan nggak bisa cepat. Kita harus punya suatu alat yang mana membuat kita bisa mengambil keputusan dengan cepat.
Ya, itu sebabnya saya buat Winner Stocks Indonesia ini, ya kan? Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang men-share video ini ya, bagi teman-teman atau mungkin ada yang ya nanti mungkin video ini saya akan juga bagikan untuk market review lah ya, supaya banyak yang tahu mengenai mekanisme free float ini. Jadi ya saya ajak bagi Bapak Ibu untuk bergabung bersama kita di Winner Stocks ya. Kita membuat technical analysis itu menjadi mudah dan gampang untuk diterapkan ya. Intinya kan kita cuma belajar, cuma jago teori aja. Kita harus belajar untuk trading dan dapat profit. Goalnya kan dapat profit. Kalau cuma teori, jago teori doang kan baca buku aja beres ya. Itu yang membedakan antara Winner Stocks dan lainnya. Oke. Ya, kita masuk ke rekomendasi, oke. Untuk besok ada beberapa emiten yang bisa kita rekomendasikan. Salah satunya sebenarnya kita udah rekomendasi tadi ya. Salah satu, salah dua lah ya. Pertama adalah INKP ya. Kalau kita ngomong INKP, tentu saja kita harus ngungkit tekim juga ya. Karena mereka side by side kerjanya. Kalau lihat begini kelihatan banget. Wah, lagi-lagi relevan ya. Supportnya saya lagi-lagi relevan. Silakan Bapak Ibu nonton support video ulasan saya yang mengenai INKP beberapa waktu lalu, kayak sempat ada yang nanya. Dan ini nggak berubah, nggak saya utak-atik sama sekali, dan relevan, masih relevan, dan dia mantul. Jadi kalau dia bisa breakout selendang ini bagus, karena beberapa waktu ini dia nggak mampu breakout selendang nih ya. Jadi INKP saya masih hold untuk besok sebenarnya, at least untuk besok dan beberapa hari saya nunggu dia breakout ke Skylines sebenarnya ya. Selain INKP ada Tekim. Nah, Tekim juga sama. Dia lebih hebat lagi. Kalau Tekim sedikit lebih hebat karena dia mantul cuma selain di support kotak yang saya buat manual, berarti kan ada N-line yang juga sudah ada di situ. Jadi dia potensial untuk naik lebih valid lah ya. Terus ya saya nggak bilang ini pasti valid pasti naik, belum tentu juga. Tapi goal kita karena dia masih bergerak sideways, potensi ke sini ya, harapan kita ke sana ya. Kalau lihat dia kan tuh, dia beberapa kali ini jadi resisten. Ya ini kalau bisa naik sini oke banget ya. INKP Tekim saya anggap jadi satu aja karena memang kalau satu jalan dua pasti yang lain jalan ya, ngapain gitu ya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Jangan kayak saya tadi. Indi Adaro bagus mana ya, udah hajar dua-duanya. Enggak sih, enggak sepenuhnya begitu. Indi dan Adaro itu saya beli salah satu tadinya. Terus karena saya yakin Indi juga bakal terbang, tapi saya nggak seyakin Adaro, akhirnya saya juga masuk. Tapi porsinya 1/2. Mamanya saya masuk di Adaro 2, saya masuk di Indi cuma 1. Itu begitu aja, gampang kan? Selain ini CTRA. Nah, CTRA saya mau combine juga dengan satu emiten yaitu Smartcoin. Nah, kita bahas dulu CTRA. CTRA rebound dari N-line ya. Ini keren banget, rebound dari N-line, dan goal saya dia harus mampu naik ke atas V-line. Walaupun saya bilang ini short term masih jangka pendek masih jelek ya, masih bearish. Lebih mendingan SMRA sih sebenarnya, tapi ini lebih jelas di supportnya karena dia kena N-line, dia rebound. Kalau SMRA dia ya masih di areal. Kalau saya bilang lebih oke ini kenapa? Karena di atasnya SMRA ini cuma selendang dan skyline, nggak seberat CTRA. Kalau CTRA atasnya masih ada V-line. Nah ini, dan cenderung selendangnya itu cenderung nyungsep ke bawah ya, sedangkan SMRA tidak securam CTRA. Dia cenderung lebih landai ya plus minus lah ya. Silakan Bapak Ibu pilih ya, kalau mau yang mana. Kalau saya cenderung sih suka CTRA. Saya cenderung suka CTRA karena walaupun berat gitu ke bawah, tapi dia punya kekuatan sekali ngayun bisa cukup besar. Saya lebih senang lah pergerakannya CTRA lebih senang. Tapi kalau saat ini saya disuruh masuk, saya lebih suka CTRA, lebih confirm kalau dia naik ke atas V-line. Itu aja sih. Jadi nggak mau spek buy dulu. Saya ada posisi banyak di TPIA, di Adaro, di mana lagi ya?
Eh, tadi Arto udah jualan sebagian, tinggal sedikit. Ada di mana lagi ya? Era, INKP, jadi banyak ya. Harus dijual-jualin. Besok saya mau jual-jualin take profit. Udah cuan soalnya, ya kan. Terus ketiga ada Medco. Medco bagian dari energi, ya, bagian dari saham-saham grup energi selain selain Adaro dan selain coal lah istilahnya. Watch out Medco ini. Medco ini trennya juga up dan saat ini pullback ketahan di selendang. Nice banget sih. Jadi potensial untuk rebound cukup besar. Ya, Medco weekly-nya juga cakep kok. Nah, ini weekly-nya juga bagus ya. Sorry, yang tadi saya belum sempat ulas yang weekly-nya, tapi kira-kira mirip-mirip lah karena posisi ada di support semua ya. Nah, terus ASA. Ada yang sakit hati nih. Tapi ini bagus banget. Nih, saya hilangin N-line-nya deh. Cuma kurang sabar. Salah sendiri nggak mau sabar, ya kan? Jadi sakit hati kan, jadi baper. Jangan, ya. Sama saham nggak boleh baper. Nggak boleh sakit hati. Ini besok potensial naik, especially kalau dia breakout ini. Jadi besok ASA, kalau breakout level ini 2480, ya silakan hajar karena itu adalah level all time high-nya ASA ya. Weekly-nya juga keren banget weekly-nya. Kalau besok terbang lagi pokoknya jangan salahin saya aja pokoknya. Tambah dendam nanti sama si ASA ya. Oke, ASA bagus ya. Kayak contoh hari ini breakout all time high dan naik kenceng Arto ya kan. Terus apa lagi? MDKA tadi nggak sempet sih. Apalagi ya, sebenarnya yang mau akan breakout tuh sebenarnya tebik sih. Nanti saya akan ulas lah. Itu bagian ulasan saham. Itu buat rekomendasi buat besok ya. Buat rekomendasi besok tuh ini. Ya, terus satu lagi ada. Ya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Ya, saya salah hitung. Berarti anggaplah kan, udah banyak sih sebenarnya. Ada INKP, Tekim, CTS, Semera, Medco, ASA, ya udah banyak sih. Udah cukup banyak. Jadi silakan Bapak Ibu cermati emiten-emiten ini untuk perdagangan esok ya. Siapa tahu bisa kasih cuan lagi ya. Oh, satu lagi ini saya tambahin deh, Doit ya, Doit saya ulas deh. Doit ini hampir aja saya pikir dia udah bakal breakout ya. Secara weekly-nya itu keren banget sebenarnya. Tadi udah kepentok V-line. Jadi besok kalau dia naik ke atas 386, ingat ya. V-line-nya 386. Kalau dia besok bisa naik di atas 386 atau 388 lah lebih aman ya, karena saya udah garis di 388 itu. Ya, silakan atur strategi untuk beli ya. Berharap dia bisa breakout ini ya. Pada saya emiten call sih masih oke sih. Cuma saya ngeri-ngeri sedap. Hari ini naiknya kebanyakan, jadi saya sebenarnya tadi Adoro pengen profit taking tuh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat besok lagi. Oke, ya itu untuk rekomendasi. Dan selanjutnya kita akan bahas ulasan saham. Ya, kita coba lihat saham apa aja sih yang masuk redaksi kita. Kebetulan yang masuk yang nanya nggak banyak. Oh, lumayan ternyata ya, lumayan. Oke. Saham pertama Adaro. Tadi udah, Adaro. Oke, pertanyaan gini. Tadi nawar Adaro nggak dapat. Apakah besok masih fresh entry? Aduh, rasanya gimana ya tadi ya. Nawar Adaro nggak dapat dan Adaro terbang gitu ya. Nawarnya di mana sih? Di berapa sih nawarnya? Padahal gitu loh, udah kasih sinyal jelas loh padahal ya. Oke, nggak apa-apa. Besok kalau fresh entry, nah itu saya bilang. Saya deg-degan karena naiknya udah tau tinggi. Saya aja mau profit taking ya. Jadi kita lihat besok aja deh ya. Kita lihat besok. Biasanya dia agak swing-swing sedikit. Jadi saya besok jualan dulu untuk kemudian swing saya beli lagi ya. Terus BBCA. Wow, BBCA ada dua orang yang bertanya hold atau cut loss ya. Bikin galau. Apakah bakal dibawa turun lagi? BBCA relax ya, BBCA relax aja, nggak usah khawatir. Kalau lihat BBCA kita lihatnya weekly aja lah. Weekly-nya dia masih tertahan selendang dan dia memang pada dasarnya masih bergerak sideways.
hold aja. Malah kalau masih ada dana silakan buy on weakness, kalau nggak ada dana hold aja. Duduk diam aja, duduk manis ya. BCA itu pantang cut loss lah pokoknya BCA ya. Kalau BCA itu kalau cut loss tuh konyol banget sebenarnya. Saya coba bikinin garis bayangan kira-kira ada peluang ke level berapa supportnya ya. Oke. Ya, saya hopefully ini adalah supportnya ya. Semoga jelas di level berapa saja. Nah, coba saya tarik, saya gambarkan garisnya. Kalau ini saya 3.180 sama 3.143-an. Jadi ya antara naik turun di garis inilah ya. Sorry. 31.500 sampai 31.800 ya, di sekitar itu. Moga-moga dia tertahan level ini untuk kemudian dia bisa rebound lagi ya. Kita berharap aja bisa di situ. Kemudian BRI masuk hari ini 4.010 sama stok lama nyangkut minus 15%-an. Tolong saran jual dulu atau tetap hold ya. Wah. BBRI kenapa waktu itu nggak dijual gitu ya? Jangan-jangan baru beli di sini. Waduh. BBRI ini malah saya bilang buy on support. Supportnya di level berapa? Saya bilang ini bisa jadi level supportnya. Level ini. 3.959 ya. Itu level support. Silakan yang mau nawar ya. Moga-moga dia ke areal ini. BBRI ke level ini ya. Terus kemudian BBYB, BCAB, waduh. BBYB harga 476. Sekarang 452. Belinya di sekitar sini nih, candle ini nih ya. Jadi kalau saya bilang trennya masih akan naik ya, sabar aja, pasti naik sini. Selama dia tertahan di level V-line ini, hold, potensi naik cukup besar. Transaksi smart money-nya juga besar ya, hold aja. Terus BCAB, BCAP, wah, maafkan. Wow, HRB itu hari ini. Oke, nyangkuters. Masuknya kapan ya? Nggak ada harganya ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini kali ya. Berharap dia bisa rebound lah. Batas bawahnya semoga dia tertahan di level selendang ini ya, level 152. BRPT masuk hari ini 860 untuk average down. Oke. Ya, baru masuk tadi di 860 dan dia nggak mampu naik di atas selendang ternyata. Jadi asing tapi masuk. Hari ini bukan niat buy. Nah, kita berharap dia bisa besok nggak pakai nge-swing ke sini lagi. Jadi bisa langsung candlenya hijau dan bisa tembus selendang. Tetap target terdekat saya 930 ya. Target terdekat tetap 930. Kemudian EDGE. Apa ini? Transaksinya kacau banget ya, kecil sekali, 1,7 miliar dan 4,8 miliar. Harganya yang masuk harga 32.800. Aduh. 32.000 udah cuan dong. Udah jualan aja udah. Ya, udah cuan kan? Wah, ngeri nih. Ini kalau koreksi ngeri nih. Mending kalau saya segera jualan aja udah cuan. ISAT masuk hari ini
Sudah di atas selendang, apakah top box 7.000 menjadi resisten kuat dan apakah bisa tembus? 6875 masuknya. Oke. Dan saya lihat, tadi masuknya 6875. Kemarin kali masuknya ya. Kalau sekarang sih dia potensi nguji support lagi, Skyline mungkin, habis itu dia rebound. Target 7.000 apakah tembus? Saya rasa tembus, karena ISAT hari ini ada berita 5G-nya oke ya, jadi mungkin masih seputar 5G lah pokoknya kalau sektor telco ini ya, Smartfren, ISAT, Telkom masih seputar itu. Oke. J-Sky, icip-icip hari ini 178, sempat galau saat menyentuh ARB 172. J-Sky. J-Sky hari ini kenapa ngotot masuk? Kalau J-Sky itu masuk kalau candle-nya di atas ini, di atasnya. Kan saya sudah bilang beli J-Sky itu kalau di atasnya 189. Dan ini kan nggak bisa naik ke 189, jadi jangan beli ya. Saya aja nggak beli ini. Tapi kalau udah kebacut beli gimana? Ya sudah. Untung minusnya nggak terlalu banyak ya. Jadi atau masuk bertahap. Semoga dalam waktu dekat dia bisa segera naik. Toh smart money-nya juga kelihatannya bagus banget. Jadi kalau lihat weekly-nya juga oke ya. Jadi saya lihat pada dasarnya ini masih belum selesai sih. Masih oke, cukup oke lah pokoknya ya J-Sky. KPIG harga 139. Kenapa? Karena gorengan rupanya ya. Tapi KPIG hari ini bagus banget. Ya, sempat naik tuat, tapi nggak sampai arah sih. Belinya 139. Oh, udah tutup 130. Ya. 139 hari ini sempat 137. Berarti belinya di beberapa waktu yang lalu ya. Harusnya tadi begitu balik modal jualan dulu ya. Moga-moga besok bisa lanjut. Transaksi juga jumbo masih besar. Jadi peluang masih ada lah. Ini pertanyaan dua terakhir adalah PTBA. PTBA harga 2.700 ya, stok lama karena dividen trap, belum sempat jualan. PTBA tidak ikut naik seperti yang menginginkan. Kenapa ya Pak? Ya karena PTBA itu nggak pasar ekspornya nggak terlalu banyak. Dia pasarnya besar di domestik. Sedangkan kalau pasar domestik itu harganya sudah terpatok. Nggak bisa kayak kalau kita ekspor keluar. Harganya kan bisa sesuai kontrak ya. Jadi sesuai harga waktu kontrak ketika ditandatanganin, order berapa harganya jalan. Kalau di Indonesia harganya sudah dipatok, nggak bisa floating naik turun kayak harga dunia. Nah, PTBA di 2.700 kan dividen trap. Oke, kalau kena dividen trap berarti setidaknya saat ini minus 5%, dividennya dapat 3%, berarti kan masih minus 2% doang. Nah, kalau setidaknya Bapak Ibu merasa saya anggap aja saya nggak dapat dividen tapi sebagai nutup kerugian saya, ya udah, jadi dividen itu bukan sebagai untung gitu loh. Tapi kalau Bapak mau hold ini lama boleh nggak? Ya boleh aja. Cuma saya ya itu tadi galau kan, ngapain kita ngejar 3%, 2% dari dividen tapi dibanting-banting, sedangkan kita bisa beli saham lain yang nggak pakai dividen harganya lebih naik. Itu sebabnya saya nggak ngejar dividen ya. Kemudian terakhir adalah Saratoga, harganya di 1626. 1626 dan yang bikin saya ragu-ragu di Saratoga ini satu, dia jaraknya sama support jauh. Jadi risk and reward-nya nggak imbang. Kalau saya bilang jualan dulu, kan minusnya masih kecil nih, nanti serok lagi di bawah. Tunggu kena support. Nah, masalahnya supportnya di berapa kita nggak tahu. Ya kan, secara dia juga ada gap lagi. Ini ada gap di sini. Nah, ini ada gap, jadi hati-hati ya. Ke sini, wow, 12% lebih ya. Jadi janganlah, jualan dulu aja. Sementara kita cari-cari peluang yang lain. Oke, itu ulasan saham kita hari ini. Senang sekali bisa berbagi. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ini COVID-nya ngeri banget, men. Serius ya, terapkan protokol kesehatan. Dan proaktif untuk bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, proaktif saja. Siapa tahu
dapat jalur-jalur khusus untuk bisa dapat vaksin. Kebetulan kita di Solo beberapa jalur sudah dibuka untuk umum, untuk usia di atas 18 tahun. Jadi silakan aja, cepat-cepat aja ya. Oke, itu dulu. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Stay safe, stay healthy. God bless.